Masih bersama dengan saya Surahman. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan pemasangan iklan Facebook. Di mana pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari cara untuk memasang iklan Facebook dengan target chat WhatsApp. Dan sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membaca statistiknya dan mengukur keefektifan dari iklan tersebut. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana caranya, langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membaca statistik iklan Facebook, di mana sebelumnya di dalam video sebelumnya kita sudah mempelajari cara untuk memasang iklan Facebook dengan target WhatsApp. Sekarang kita akan membaca statistiknya. Kita masuk ke home atau ke beranda dan kemudian kita masuk ke pengelola iklan. Dan secara default kita akan langsung diarahkan ke halaman kampanye iklan di sini. Di sini ada beberapa kampanye iklan yang draft dan yang aktif dan yang dinonaktifkan. Oke, sebelumnya kita sudah pelajari cara untuk pasang iklan chat WA ini ya, chat WhatsApp. Dan sekarang kita akan membaca statistiknya. Namun sebelum masuk ke dalam cara membacanya, terlebih dahulu Anda lihat di sini nih. Ini adalah filter untuk menampilkan iklan berdasarkan periode waktu tertentu. Kalau misalkan iklan Anda baru jalan beberapa hari, jangan gunakan yang bulan ini. Oke, Anda rubah gunakan hari ini atau gunakan kemarin, atau kalau mau tahu total Anda cari 7 hari terakhir. Oke, itu akan lebih detail data yang masuk. Dan di sini ada strategi penawaran ya yang di setup kemarin ya. Strategi bidding iklannya itu volume tertinggi, anggaran segini, atribusi ini, dan ini adalah hasilnya. Ini adalah klik tautannya ya. Orang yang mengklik tombol WhatsApp itu di bawah flyer di situ, dan kemudian ini jangkauannya. Jangkauan itu dilihat iklannya dilihat secara beberapa periode waktu tertentu gitu, misalkan 5 detik sampai 1 menit ya, kira-kira kurang lebih gitu. Ada 12 ribuan, dan kemudian impresi. Kalau impresi ini yang iklan loading aja ya, keluar aja, terbuka aja, tapi tidak diperhatikan oleh orang secara serius gitu ya, jadi orang hanya lewat-lewat aja. Nah, ini impresi. Ini antara jangkau dan impresi nggak jauh beda. Perbedaannya tidak terlalu jauh, artinya jangkauannya dari impresinya itu cukup tertarget, dan kemudian maksudnya cukup tertarget adalah iklannya cukup menarik perhatian ya, entah itu dari flyernya, entah itu dari tulisan captionnya. Kalau misalkan impresinya tinggi, jangkauannya rendah, nah Anda perlu lihat tuh di situ di bagian flyernya, jangan-jangan flyernya tidak menarik, dan itu nanti Anda harus bikin flyer yang lebih menarik lagi. Ini di sini adalah parameter pertama, impresi dan jangkauan. Kalau impresinya tinggi dan jangkauannya rendah ya biasanya iklannya kurang menarik. Tapi kalau impresinya kayak gini, ini perbandingannya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 300-an ya, ini iklannya udah bagus gitu, bannernya udah bagus, flyernya udah bagus. Dan kemudian biaya per hasil 300-an per klik ya, 338, dan kemudian jumlah yang dibaca, jumlah yang dibelanjakan, ini frekuensi, ini klik tautan unik. Klik tautan unik adalah ini yang belum pernah ngeklik iklan dan belum pernah ngeliat iklan, ada segini ya, 177. Sementara kalau yang ini total 219 adalah orang yang sebelumnya sudah pernah ngeklik ya, dan mungkin dia ngeliat lagi, dia penasaran, dia klik lagi. Nah, di sini parameter kedua Anda bisa lihat yang harus dievaluasi. Mungkin ketika Anda melakukan pemasangan iklan dan kemudian Anda lihat hasilnya, klik tautannya adalah 219 ya secara total keseluruhan, namun kemudian WhatsAppnya nggak banyak. Dalam kasus saya ini 219, WhatsAppnya ada 10. Dan 10 sih kalau menurut saya udah bagus ya, tinggal diolah aja itu. Nanti kalau misalkan dari 10 itu 2 atau 3 bisa dapat ya udah bagus banget itu. Dari 10 1 aja udah nyangkut, itu udah bagus. Iya, artinya ini udah bisa ketutup nih biaya iklannya untuk total 3-4 harian ini.
Nah, Anda bisa lihat di sini ini karena 219 dan yang masuk 10 itu bukan berarti orang yang ngeklik tuh langsung ngirim WA, enggak. Jadi orang ngeklik doang ya, banner kita, iklan kita tuh di bawah flyer itu di tombol WhatsApp itu diklik tombol WhatsApp-nya dan orang masuk ke WhatsApp kita yang kita pasang di situ. Namun orang nggak ngirim WhatsApp, jadi orang cuman tiap pengen tahu aja sebetulnya bener nggak sih ini, atau penasaran aja pengen melihat lebih jauh lagi, ya dia nggak kirim WhatsApp-nya tapi cuman ngeklik doang. Dan itu juga bisa jadiin parameter apakah iklannya efektif atau tidak. Kalau saya sih 219 dapat 10 WhatsApp sih menurut saya udah lumayan oke, tinggal nanti dieksekusinya bagaimana. Tapi kalau misalkan menurut anda nggak bagus WhatsApp jumlah segitu atau 10 ya, dalam kasus ini perbandingannya ini kalau dari persentasi kecil nggak bagus ya, maka Anda nanti bisa cari jenis iklan yang lain, misal iklan traffic website atau iklan bayar berdasarkan aksi ya, itu ada. Anda bisa gunakan teknik yang seperti itu. Ini teknik ini yang chat WA ini dengan klik tautan ini adalah yang paling murah dibandingkan teknik-teknik yang lain. Nah, Anda bisa gunakan teknik yang lain untuk melihat bagaimana kemudian hasilnya di tempat Anda iklannya. Dan kemudian secara garis besar seperti itu untuk membaca di sini kita sudah bisa kesimpulan nanti antara impresi dan jangkauan, masuk ke iklan, dan kemudian klik tautan, masuk ke bagian efektivitas atau tidak. Kalau menurut saya iklannya udah jalannya sudah oke, ini sudah lumayan. Dan kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian promo. Di sini kita lihat bagan, karena iklannya ini baru 3 hari, jadi memang masih sebentar banget ya untuk bisa dinilai efektif atau enggak, tapi kira-kira gambarannya kurang lebih seperti itu. Kalau saya sih udah oke, nanti saya akan pasang sampai 7 atau 14 hari lagi, dan nanti baru saya simpulkan apakah saya akan lanjutin iklan ini atau ganti jenis target iklannya. Dan ini sama ya, sinopsi kerja ya yang tadi sudah kita bahas. Ini klik tautan di sini 4 September sampai 6 September kan 3 hari, 1 2 3 hari, iklannya baru 3 hari juga. Jadi oke, yang paling tinggi di 5 September dan di 4 September. Oke, nggak jadi masalah sih, saya akan terusin iklannya. Dan kemudian ini demografi, Anda bisa lihat berapa persen laki-laki dan perempuannya. Laki-lakinya lebih banyak, umur 23 sampai 34. Sementara umur 35 sampai 44 juga lakinya masih banyak, lelakinya 45 sampai 54 lelakinya juga masih banyak, dan 55 semuanya. 55 sampai 64 nih perempuannya sedikit ya, yang perempuan yang warna biru ini yang ungu laki-laki. Dan kemudian kita bisa lihat di sini platform, dan platformnya di sini paling banyak adalah Facebook tentu saja karena kita memasang iklan Facebook. Anda bisa juga memasang target ke audiens Instagram di Facebook ya, namun koneksikan dulu Facebook dengan Instagramnya. Nanti di video-video mendatang kita akan coba kupas itu. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan demikian cara untuk membaca iklan Facebook. Dia lebih simpel ya, dibandingkan dengan Google Ads, dan perbaikan-perbaikan juga tidak banyak yang bisa kita lakukan. Satu lagi di sini seluler dan desktop. Anda bisa lihat untuk desktopnya di sini audiensnya hampir nggak ada ya, karena dia kebanyakan lari ke seluler. Nah, di seluler ini Anda harus lihat ukuran dari iklan Anda bagaimana. Jadi flyernya tuh harus kelihatan di tampilan HP ya. Jadi sebelum Anda pasang iklan, Anda lihat dulu tuh iklan di page Anda atau di halaman bisnis Anda itu flyernya kebaca nggak dalam format HP, karena kebanyakan orang melihatnya bikin dari PC dan ngebacanya juga dari PC, jadi kelihatannya bagus di PC tapi belum bagus dan jelas tulisannya ya, atau teksnya di PC. Padahal belum tentu kalau di smartphone hasilnya juga akan sama. Karenanya di Facebook itu kita harus main sedikit teks ya, teks sedikit, teks to the point.
agar dia menjaring target yang lebih banyak lagi, lebih optimal lagi. Dan kedepannya kita masih akan pelajari cara untuk memasang target iklan yang lain dengan menggunakan iklan Facebook.